Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini ada satu kisah yang akan kita bagikan, yaitu kisah dari Mas Robi dan Mbak Jesslyn. Tapi kisah ini terjadi di tahun 2017, yang mana lokasinya ada di Lombok Selatan ya Kang Surya ya. Nah, bagaimana kisah dari Mas Robi dan Mbak Jesslyn ini? Monggo silakan Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke Pak Jack, jadi seperti kisah minggu sebelumnya ya, kali ini kita masih akan berbagi cerita tentang petualangan Mas Robi dan Mbak Jesslyn ya. Jadi kalau yang kemarin mungkin petualangan mereka ketika bertemu dengan hal mistis di Pantai Malang Selatan. Kali ini Mas Robi berbagi cerita kepada kita tentang kejadian yang dia dan temannya alami waktu mereka ngetrip ke Lombok. Jadi ceritanya itu sekitar tahun 2017 katanya Pak Jack. Jadi awal tahun 2017 sekitar bulan Maret atau April katanya. Nah pada waktu itu mereka memang sudah beberapa hari lah berada di sana. Habis berkeliling ke area pantai-pantai, mereka itu tertarik dengan salah satu pantai yang berada di selatan Lombok. Kalau mungkin teman-teman yang sering ke Lombok Selatan mungkin ada beberapa pantai yang sudah familiar ya, kayak Pantai Kuta, Selong Belanak dan lain sebagainya. Tapi waktu itu seperti kebiasaan sebelumnya, teman mainnya Mas Robi ini, Mbak Jesslyn itu kepingin ke salah satu pantai yang katanya itu masih belum banyak orang ke sana. Jadi bukan tempat-tempat mainstream lah. Jadi pantai itu dari arah selatan, dari Pantai Kuda terus ke arah pantai, di situ katanya ada banyak Bukit Meres dan lain sebagainya. Itu masih ke arah timur lagi. Sampai jalan raya itu katanya habis. Nah, bahkan Mas Robi ini pada waktu itu katanya tidak tahu nama pantainya apa, mereka juga tidak tahu kan. Karena memang jalan raya sampai habis. Bahkan mereka berdua itu nyewa motor pun itu katanya waktu itu sudah bukan rutenya lagi. Akhirnya setelah mengecek di Google Map dan juga mengecek rekomendasi orang-orang yang pernah ke sana, mereka berdua itu sore-sore itu nekat berangkat ke sana, Pak Cek. Awalnya Mas Robi ini berpikir mungkin ya istilahnya jangkauannya masih mudah, karena pada waktu itu kan tidak secanggih sekarang ya. Istilahnya kalau zaman sekarang kan mungkin bisa dicek, di tracking, terus sudah banyak orang-orang yang nyamperin ke sana terus bisa berbagi cerita. Pada waktu itu pengetahuan di sosial media sangat minim. Jadi ibaratnya ke sana itu dengan sedikit nekat lah katanya. Akhirnya setelah mencoba dengan beberapa alternatif, mereka pun mulai berangkat ke sana. Jadi masih tetap melalui rute yang sudah disarankan di Google Map itu. Cuman waktu itu Mas Robi dan Mbak Jesslyn ini persiapan itu kurang dari sisi waktu. Mereka itu tidak memprediksi bahwa rute yang akan mereka tempuh itu benar-benar area jalan yang sangat ekstrim medannya. Jadi ketika mereka berangkat ke sana, itu karena sudah terlanjur sore, ya mereka lanjut terus karena memang sudah nanggung. Bahkan Mas Robi waktu itu berpikir yang dikhawatirkan itu bukan masalah pantainya ketemu atau lokasinya ketemu, nggak ketemu. Yang dia pikirkan itu cuma ya bahan bakar motor, BBM-nya motor, apakah ini nyampe atau enggak. Karena itu sudah menjelang sore, jam 4 sore itu nyampe ke sana itu sepanjang jalan itu ya istilahnya sepi, sunyi, sepi dan nggak ada orang-orang berwisata. Karena dari arah tempat wisata terakhir mereka itu masih terus motoran ke timur. Dan beneran Pak Jack, jalan raya yang sudah bagus itu habis, mereka itu harus melewati jalan yang mirip dengan jalan setapak. Tapi waktu itu katanya itu rutenya masih sesuai. Dan kebetulan beberapa menit kemudian mereka juga bertemu dengan warga lokal. Mas Robi sempat bertanya, apa benar arah ke pantai? Nah waktu itu Mas Robi lupa namanya, arah ke pantai yang timur itu. Oh iya, betul. Akhirnya mereka pun lanjut terus. Nah karena mereka sudah asik dan sudah terlanjur separuh jalan katanya, mereka pun melanjutkan sampai ke tempat di mana mereka itu menemukan area yang benar-benar blank spot. Jadi sinyal HP dan lain sebagainya itu tidak ada sama sekali Pak Jack. Karena mungkin ya areanya
cerita Mas Robi itu sebelah kanan itu dia kan menuju ke arah timur ya. Sebelah kanan itu sudah lautan lepas, sementara sebelah kiri itu banyak perbukitan dan perkebunan yang entah perkebunan mungkin ya, katanya itu seperti banyak pohon-pohon kelapa gitu. Ya karena mereka sudah terlanjur jalan cukup jauh, mereka pun tetap nekat, ya traveling gambling lah katanya Mas Robi waktu itu. Mereka pun terus berjalan sampai akhirnya dari kejauhan mereka itu bertemu dengan beberapa motor. Nah beberapa motor ini ternyata warga lokal yang membonceng tamu dari luar negeri. Akhirnya mereka pun berpapasan di jalan setapak itu, terjadi komunikasi Mas Robi dengan orang-orang itu. Mereka ditanya, "Bang mau kemana? Mau ke pantai?" "Oh iya, tapi kira-kira masih 15-20 menit lagi, medannya agak sulit kalau bawa motor, hati-hati ya Bang." "Oh iya, cuman di sana sudah mulai sepi, jadi kalau bisa jangan sampai terlalu malam, nanti pulangnya di sini gelap." "Oh iya siap." Akhirnya karena ada 2 motor dengan masing-masing membawa 2 tamu dari luar negeri itu, Mas Robi dan Mbak Jesslyn yang tadinya setengah putus asa, mereka itu merasa, ah berarti memang kita nggak salah jalan. Ya. Akhirnya mereka pun lanjut ke sana dan memang beneran medannya itu memang agak sulit. Sulit itu bukan karena medannya terjal untuk motor. Ternyata yang dianggap sulit itu adalah beda antara jalan setapak dengan tanaman pohon kelapa itu katanya Mas Robi itu hampir nggak ada bedanya. Jadi jalan setapak yang mereka lewati itu mungkin ya bisa di antara sela-sela pohon tanaman itu Pak Jack. Cuman kalau misalkan mereka nggak hati-hati ya orientasinya salah, mereka bisa berbelok ke tempat lain. Ya karena mungkin waktu itu bekas-bekas jejak motor orang-orang yang baru ke sana terlihat dengan jelas. Mas Robi dan Mbak Jesslyn ya asik aja. Mereka melewati beberapa rute yang sudah sesuai dengan jejak yang ada, sampailah mereka di pantai yang dimaksud. Ternyata memang ceritanya Mas Robi, pantai itu luar biasa indah sekali Pak Jack. Dan Mbak Jesslyn pun kayaknya ya nggak menyangka mereka menemukan tempat yang benar-benar tersembunyi, yang masih katanya masih alami banget. Terus di sana ya kondisi pasirnya itu nggak seperti pantai-pantai tempat lain lah. Istilahnya masih banyak jejak bekas orang lewat di area sana, pantainya masih bersih, sunyi, bahkan nggak ada jejak sama sekali, seolah-olah pantai yang memang nggak pernah dikunjungi ceritanya gitu. Akhirnya mereka di sana berfoto, asik, menikmati suasana, hingga akhirnya lupa waktu Pak. Mereka tuh nggak terasa sebenarnya pengen balik. Mas Robi sempat cerita, kita balik yuk, nunggu sebentar aja, sebentar lagi kan sunset gitu. Oh ya udah, jadi kan pantai itu kan menghadap selatan. Jadi mereka beberapa kali mengambil foto sampai akhirnya menunggu matahari terbenam. Dan begitu matahari terbenam, mereka tuh asik mengabadikannya dengan berfoto-foto bersama. Jadi entah apa yang membuat keduanya mungkin terlalu asik Pak Jack. Sampai akhirnya lupa bahwa kondisi itu sudah benar-benar gelap. Mas Robi pun kaget, waduh kok sudah gelap gini ya. Mbak Jesslyn pun juga merasa, loh iya, mereka yang kebingungan yang mereka pertama kali adalah mencari posisi motor mereka. Jadi dengan senter HP seadanya itu mereka mencoba mencari posisi motor, ternyata agak jauh dari posisi mereka berada. Jadi mereka tadi itu ternyata berjalan cukup jauh hingga meninggalkan orientasi tempat parkir motornya. Jadi motornya itu diparkir di salah satu pohon katanya Mas Robi. Tapi mereka sudah berjalan jauh ke pantai, ke arah timur, ke arah barat karena asik berburu sunset dan mencari spot-spot yang menarik. Akhirnya mereka itu cukup lama sampai akhirnya matahari benar-benar hampir menghilang, mereka baru menemukan motornya. Waduh, ini untung kita nggak ada orang lain lah di sini. Kalau ada orang lain, ya barangkali nanti istilahnya helm kita diambil atau apa ya. Mas Robi sempat berpikir negatif lah gitu. Mbak Jesslyn juga. Ya untungnya di sana tempatnya sepi gitu. Akhirnya karena setelah merasa semuanya tidak ada kendala, mereka segera bergegas membereskan barang-barang, segera menjalankan motornya untuk kembali ke hotel mereka. Ya bayangannya Mbak Jesslyn dan Mas Robi ya mungkin tadi perjalanan dari hotel kira-kira 2 jam lah, 2 jam setengah. Mungkin nanti baliknya juga sama. Mungkin kita kemalaman lah karena mereka itu menginapnya terlalu jauh Pak. Tidak di area sekitar Kuta atau sekitar Lombok Selatan. Mereka menginapnya di Senggigi. Jadi masih agak jauh lagi katanya Mas Robi. Akhirnya mereka segera bergegas naik motor, mulai menjalankan motor. Mereka menuju arah balik. Dan ternyata Pak Jack, kesulitan yang mereka alami itu adalah kondisi saat itu benar-benar gelap. Sangat gelap,
yang terlihat itu hanya sebelah selatan itu kondisi pantai masih sedikit terang karena ya mungkin langitnya masih terlihat bekas matahari tenggelam gitu ya, masih terlihat memerah gitu. Sementara jalanan di depan mereka itu sudah sangat gelap, hanya diterangi lampu motor. Mas Robi dan Mbak Jesslyn mulai melajukan kendaraannya pelan, mencoba mengingat rute tadi karena mungkin ya kondisinya tidak seterang sebelumnya ya. Jadi kondisi jalan bekas jejak motor itu udah nggak terlihat lagi katanya Mas Robi. Akhirnya mereka pun berjalan dengan sebisa mungkin sampai akhirnya beberapa kali itu Mas Robi merasa salah orientasi. Mas Robi sempat berpikir, waduh jangan-jangan kalau orang Jawa Timur itu bilangnya ini kena ya istilahnya oyot nimang atau apa. Jadi hanya berputar-putar di area situ aja. Nah Mbak Jesslyn ini sempat bilang, pokoknya gini aja, selama laut di sebelah kiri, kita nanti pasti akan ketemu jalan awal. Ya udah deh, akhirnya mereka pun yang tadinya hanya berputar-putar di sekitaran tanaman-tanaman kelapa itu Pak Jack, mereka pun berusaha berjalan lagi. Hingga akhirnya mereka mengikuti orientasi kalau di sebelah kiri itu laut, mereka pun itu melewati salah satu tempat yang memang di area itu tadi, waktu mereka berangkat, tadi itu mereka masih ingat Pak, di tempat itu areanya agak lapang, di titik itu mereka itu melihat ada beberapa kayak kerbau gitu ya, entah itu ada pemiliknya, entah itu liar. Mas Robi sama Mbak Jesslyn katanya nggak tahu, karena memang tadi sebelumnya mereka waktu sebelum masuk pantai mereka masih mengingat ada area lapang di situ tuh banyak kerbau, tapi kayaknya ada pemiliknya Pak Jack, karena ya kerbau itu ada yang salah satu menggunakan kayak kalung gitu. Jadi ya mungkin kalung yang kelimpingan itu yang berbunyi. Jadi Mas Robi langsung ya agak sedikit lega. Wah ya betul, itu di depan ada suara kelimpingan kerbau. Jangan-jangan itu tempat di mana kita tadi bertemu dengan dua tamu dari luar negeri, tamu bule itu tadi. Oh ya udah kita ke sana. Dan beneran Pak Jack, sorot motornya Mas Robi dan Mbak Jesslyn ini melihat beberapa ekor kerbau itu asik berdiam diri di beberapa tanaman pohon kelapa. Jadi bisa jadi kerbau-kerbau itu mungkin ya istilahnya memang dilepas liarkan walaupun ada pemiliknya Pak Jack. Mereka pun sampai ke sana, dan ketika sampai di titik itu kembali terulang. Kali ini kondisinya kan sudah sangat gelap aja. Jadi laut itu sudah mulai nggak kelihatan katanya. Mereka di sana itu malah semakin bingung. Waduh, kita ini lurus ke kiri atau ke kanan ya? Kalau ke belakang jelas kita ke arah timur lagi. Nah, pada waktu itu Mas Robi itu merasa orientasinya itu kayak di area situ kayak berubah gitu Pak. Ini kok kerbau-kerbau ini kok diem gini ya, kayak nggak ada gerakan sama sekali. Apakah mereka memang kalau kondisi gelap memang ya berdiam, tidur atau gimana? Begitu ada motornya Mas Robi itu juga mereka tidak bergerak sama sekali Pak Jack. Ya kayak mungkin tertidur gitu. Mas Robi bingung. Jadi dia itu sudah mulai ketakutan karena ya pertama khawatirnya nggak bisa pulang di tempat yang sudah seperti itu ya. Kondisi sunyi, sepi. Sampai akhirnya Mbak Jesslyn itu tiba-tiba bilang, kita tanya orang. Nah, kita tanya orang, di tempat ini siapa yang mau kita tanyain? Lah itu ada orang yang duduk di atasnya kerbau. Mas Robi sempat heran. Dia berhenti, motornya tidak dimatikan, mestinya tetap dinyalakan. Dia itu melihat ke arah yang ditunjuk Mbak Jesslyn. Ternyata di situ ya yang ada hanya beberapa ekor kerbau. Mereka diem gitu aja. Tapi Mbak Jesslyn sempat bilang, aku turun ya. Itu ada orang yang duduk di atasnya kerbau. Aku tak tanya, arah balik ke Senggigi kemana. Nah, pada saat itulah Mas Robi itu merasa bulu kuduknya itu merinding. Jadi dia itu merasa nggak yakin. Jangan-jangan teman saya yang satu ini lagi kumat gitu. Karena Mas Robi itu tahu Mbak Jesslyn ini kadang-kadang agak peka terhadap hal-hal yang tidak semestinya Pak Jack. Beberapa kali Mbak Jesslyn ini melihat sesuatu tapi Mas Robi itu tidak merasakan. Akhirnya sama Mas Robi dicegah, dia nggak boleh turun. Sudah jangan tanya. Tapi Mas Robi nggak bilang, aku nggak melihat orang, itu dia nggak bilang. Sudah jangan tanya. Mungkin sudah malam, orangnya sudah istirahat juga. Dia tidurnya mungkin di sini. Enggak apa-apa, kita tanya aja. Karena mungkin merasa Mas Robi kondisinya semakin tidak nyaman daripada Mbak Jesslyn turun, dia khawatir kalau sampai temannya ini turun dari motor, ceritanya akan lain, Pak. Akhirnya selama sepeda motor masih nyala, langsung aja Mas Robi ini dijalankan. Dia pokoknya masih melihat sebelah kiri itu masih laut, dan itu walaupun kondisinya sudah mulai gelap, dia masih yakin pokoknya aku harus lurus. Jadi Mas Robi itu langsung menjalankan motornya lurus saja, walaupun di situ itu medannya itu bukitnya sudah naik turun,
terus banyak bebatuan juga itu diterabas saja. Bahkan sampai apa, motor metiknya itu katanya sempat mentok dengan kayak gundukan batu karang gitu Pak Jack. Buah, dia terus jalan aja nggak peduli Mbak Jesslyn disuruh pegangan, sudah pegangan aja. Ini mumpung belum gelap, kita lanjut terus. Mereka pun ngebut, terus Mas Robi ini berdoa terus sambil berkomat kami, dia sambil bawa motor. Katanya nggak lama kemudian mereka itu nemu jalan Pak Jack. Nemu jalan setapak yang mana itu tempat mereka tadi itu pertama kali masuk. Sampai di sana Mas Robi berhenti dengan lampu senter dari HP-nya, dia tuh ngecek ternyata standar motornya yang sebelah kiri itu bengkok karena nabrak batu karang. Nah di situ Mbak Jesslyn marah-marah sama dia, ngapain sih tadi ngebut? Iya keburu gelap katanya. Ya kan mending kita tanya orang. Baru Mas Robi bercerita, aku tadi itu nggak ngelihat orang sama sekali. Jadi yang ada di sana tadi cuma ya hanya kerbau-kerbau aja, nggak ada orang sama sekali. Yang kamu lihat tadi itu kayak gimana? Ya ada orang, kayaknya bapak-bapak itu duduk di atasnya kerbau. Nah terus ngapain kalau orang duduk di atasnya kerbau? Nggak ada kerjaan apa malam-malam gitu? Baru Mbak Jesslyn itu sadar. Ya mungkin iya ya, yang tak lihat tadi apa gitu. Akhirnya karena mungkin kondisi sudah menjelang malam dan Mas Robi memastikan bahwa motornya baik-baik saja, akhirnya mereka pun balik ke hotelnya. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian mereka ya menikmati wisata di Lombok, menghabiskan waktunya. Ketika mengembalikan motor, Mas Robi bercerita terus terang, oh iya bang, kemarin itu ada musibah katanya, aku nggak sengaja nabrak batu karang, gini. Dia ceritakan, akhirnya ya istilahnya ganti ruginya seperti apa, berapa, minta dicas berapa, ya akhirnya sama pemilik motor ya mereka memaklumi lah, oh iya kalau ada kerusakan gini ya kita cas sesuai dengan ya kerusakannya lah, kita nggak terlalu minta yang aneh-aneh. Dan memang dicas itu nilainya nggak seberapa sebenarnya Pak Jack, hanya mengganti standar samping aja. Tapi yang jadi cerita Mas Robi itu yang uniknya, pemilik motor ini sempat bilang, ini habis dipakai di mana ini bang? Ya ini saya pakai ke arah sana, jadi pantai selatan itu masih ke arah timur sampai mentok ketemu dengan pantai ini. Orangnya sempat bilang, waduh kalau di sana itu jalannya itu rusak loh, nggak mulus loh. Dan di sana kadang-kadang dalam tanda kutip itu kondisi pantainya masih perawan. Jadi ya kalau orang luar kalau ke sana harusnya hati-hati bang. Oh iya, saya ke sananya itu malah sampai larut. Waduh, ya ini jelas kalau ke sana sampai larut disarankan istilahnya kalau orang orang luar kalau ke sana ya istilahnya didampingi lah, jangan sampai sama-sama walaupun berdua tapi sama-sama bukan orang sini tapi Ada ke sana saja. lokalnya ya. Iya, jadi ya untunglah masih bisa Kembali pulang ya. dengan kondisi baik-baik saja, yang rusak cuman motornya aja. Jadi ya Mas Robi sempat diingatkan juga, ya bisa jadi mungkin ada sesuatu di sana. Mas Robi, Mbak Jesslyn hanya cerita Pak Jack, iya bang waktu itu ada kejadian seperti ini. Dan ternyata orang yang pemilik motor ini kayaknya paham. Oh iya, biasanya jangan-jangan abang sama mbaknya ini kalau di sana mungkin berpikiran yang buruk-buruk, berpikiran negatif Pak ya. Oh, bisa jadi gitu ya. Iya. Akhirnya Mas Robing dan Mbak Jesslyn ini setelah mengembalikan motor, mereka balik ke bandara. Dua orang ini kayak berpikir, kita berpikiran buruk apa ya? Perasaan pikiran kita baik-baik aja. Kita juga tidak ada pikiran akan berbuat buruk di sana. Gitu. Akhirnya Mbak Jesslyn itu bilang, oh bisa jadi kita waktu itu bernegatif thinking. Negatif thinking gimana? Ya kita waktu ke sana kan sebenarnya naruh motor, terus naruh helm, naruh barang-barang. Padahal sebenarnya kita naruh aja, di sana kan sepi. Tapi waktu itu kita berpikir, jangan-jangan ada yang mau ngambil motor kita, mau ngambil barang kita. Oh iya ya, jangan-jangan hanya sekedar pikiran buruk seperti itu aja ya. Kita akhirnya ya istilahnya mungkin ada diingatkan gitu. Karena memang dari situ Mbak Jesslyn dan Mas Robi itu sempat berpikir ya, istilahnya bedanya berpikiran buruk, negatif thinking sama berhati-hati itu memang beda tipis Pak. Jadi kalau berhati-hati kan mungkin ya dikunci sewajarnya, barang-barang dibawa sudah. Tapi kalau berpikiran buruk, jangan-jangan sepeda kita ada yang ngambil. Seolah-olah kan ya istilahnya terhadap tempat itu kan pikirannya negatif. Jadi itu kisah dari Mas Robi dan Mbak Jesslyn waktu berpetualang di sana Pak. Iya, satu pelajaran yang bisa kita ambil ya Kang ya, kemanapun kita walaupun traveling pun kalau Iya, misalnya itu tempat-tempat yang mungkin masih jarang dikunjungi orang, ini artinya
Ya, kita harus istilahnya itu permisi Iya, dulu lah sama yang berhati-hati. punya. Setidaknya mungkin didampingi warga Iya, sana ya. mungkin mungkin kalau di apa ya, di kasat mata kita lihat ini tempat itu rame, banyak pengunjung di siang hari, belum tentu juga Iya, ketika sepi itu, atau belum tentu juga tempat itu tidak ada yang menunggu dalam tanda kutip ya, betul. kan seperti itu. Jadi banyak yang bisa didapatkan pelajaran dari kisah Mas Robi dan Mbak Jesslyn Apalagi ini ya. mungkin ada satu tempat-tempat yang mungkin kita nggak boleh mengumpat atau mungkin Iya, memberikan apa ya, komentar yang jelek gitu iya kan ya. betul. Nah, Bisa itu jadi memang nggak dianggap boleh itu, ya dianggap kayak bernegatif thinking, harus pikiran menghormati buruk lah. atau mungkin malah istilahnya berpikiran hal-hal yang tidak Mm-mm. semestinya gitu Pak Ya Jack. memang harus menghormati di tempat apapun, Betul. apalagi menghujat nggak boleh ya. Oke, terima kasih Sobat Pemburu Kisah telah menyimak kisah hari ini dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.